Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Batanghari Foundation Webinar Series yang ketiga. Pertama-tama kami dari Batanghari Foundation mengucapkan selamat datang kepada Mas Dodi selaku staf khusus Menteri Desa PDTT. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan juga nikmat waktu sehingga kita bisa bertemu dalam acara diskusi kesiapan sekolah di pedesaan menghadapi new normal. Semoga acara kita ini berkah dan kita dapat sama-sama sharing informasi dan sama-sama berdiskusi sehingga acara ini dapat memberikan hasil yang signifikan untuk kemajuan pendidikan kita. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sosok pemimpin yang menjadi tokoh nomor satu di dunia hingga saat ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah bersedia bergabung pada acara webinar series yang ketiga, dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Kementerian Desa PDTT. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa itu Mas Dodi Pranata Wijaya. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan di layar mudah-mudahan. Nah, ini dia. Jadi Mas Dodi Pranata Wijaya itu lahir di Situbondo, Jawa Timur 9 Mei 1991. Jadi saat ini masih berumur 29 tahun. Jadi beliau ini masih sangat muda dan menjadi staf sus milenial ini. Beliau adalah tokoh muda yang cukup dikenal di kalangan mahasiswa Indonesia. Ia menjabat sebagai staf khusus menteri di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Pak Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri panggilannya. Dan beliau ini menjadi staf khusus di bidang regulasi, mitra luar negeri dan perguruan tinggi sejak tahun 2020. Kehidupan pribadi beliau, nah ini sapaan biasanya ini Mas Dodi atau Om Dodi atau Gus Dodi. Sapaan akrabnya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Keterbatasan ekonomi mengharuskan ia untuk tidak menempuh pendidikan tinggi secara langsung. Bekerja serabutan dan menjadi guru sukarelawan di pelosok desa di Madura adalah aktivitasnya. Wah, menarik, ini saya baru tahu kalau dulu sempat jadi guru. Setahun kemudian, di tahun 2010, ia memulai pendidikan formal S1 di Universitas Trunojoyo Madura melalui beasiswa bidik misi. Pemuda yang selalu mendapatkan beasiswa sejak pendidikan dasar ini aktif di dunia organisasi sejak bangku SMP. Dirinya sempat diamanai sebagai Presiden BEM di Universitas Trunojoyo periode 2014-2015 dan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Kabupaten Bangkalan. Meskipun aktif bergelut di dunia organisasi, komitmen untuk membahagiakan kedua orang tuanya melalui pencapaian prestasi akademik selalu dia jaga dengan baik. Beberapa kiprahnya di organisasi menghasilkan prestasi baik tingkat nasional hingga internasional. Ia bersama beberapa temannya mendirikan Permadani Diksi Nasional, Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional, yang hingga kini beranggotakan lebih dari 200 universitas baik swasta dan negeri di seluruh Indonesia. Dia juga dianugerahi The Platinum Certificate Leadership Award pada 16th Annual Student Leadership Award di Michigan State University di Amerika Serikat. Atas beberapa capaian yang telah banyak menginspirasi banyak pemuda Indonesia, pada tahun 2019, kedua orang tuanya, Bapak Beni Wijaya dan Ibu Siti Aminah, dianugerahi Orang Tua Hebat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebuah penghargaan untuk memberi inspirasi kepada putra-putri di seluruh orang tua Indonesia bahwa lahir dan tumbuh di lingkungan ekonomi yang terbatas tidak lantas harus membatasi mimpi untuk terus berprestasi
dan berkontribusi untuk anak negeri. Eh, ini beberapa beasiswa beliau, banyak sekali beasiswanya. Eh, Bidik misi, kemudian LPDP. Nah, yang 2019 ini belum jadi berangkat ke luar negeri. Seharusnya beliau harusnya berangkat lagi ke Amerika untuk S3. Namun karena panggilan negara untuk menjadi staf khusus menteri, maka kuliah S3-nya untuk sementara ditunda dulu. Jadi ini adalah riwayat pendidikan beliau. S2 di Michigan State University, S1-nya di Universitas Trunowijoyo, kemudian SMA, SMP, dan SD semuanya di Madura. Jadi itu adalah background daripada Mas Dodi atau Om Dodi. Nah, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah kesiapan pedesaan untuk menghadapi COVID-19 atau ketika nanti adalah new normal. Kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi semester baru. Nah, jadi masa depan daring pembelajaran di pedesaan dan daerah 3T itu nanti bagaimana? Nanti mudah-mudahan nanti Mas Dodi bersedia untuk bisa berbagi kepada kita semua. Kemudian apa sih peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini untuk bisa membantu daerah-daerah di pedesaan? Karena seperti kita ketahui kalau di desa itu kan otomatis siswanya eh, tidak banyak yang mempunyai smartphone, kemudian juga jaringan internet juga terbatas, eh, dan itu nanti bagaimana peran Kemendes PDTT dalam membantu itu semua. Kemudian kira-kira karena angka putus sekolah itu dari data BPS itu paling tinggi itu di desa. Nah, apakah ini nanti gara-gara ada pandemi ini juga akan berpengaruh? Nanti mudah-mudahan juga dibahas juga. Kemudian apa yang sebaiknya pimpinan desa dan sekolah lakukan supaya bersinergi untuk bisa menghadapi new normal, dan juga program-program apa saja yang dapat sekolah dan Kemendes lakukan agar dapat bersinergi di masa adaptasi pandemi ini. Oleh karena itu, kami mempersilahkan Mas Dodi Pranata Wijaya SH LLM untuk dapat berbagi kepada kita semua. Kepada Mas Dodi, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Om Dion. Saya, Siap. saya akrab sapa beliau Om Dion. Om Dodi juga nih. Oh ya, ada Pak Edo masuk. Di, Ya, silakan Pak Dodi. apa kalau sudah disuruh Om Dion itu karena banyak orang-orang yang baru di sini, ada yang orang lama juga yang ya menurut saya menjadi bagian dari fase kehidupan saya. Dan saya sapa dulu yang Om Dion Dinanto, PhD, beliau akademik dari segi keagamaan. Yang kedua, ini saya sudah 2 hari ini lagi sakit. Apa? Yang kedua, Om Dion ada atau tidak ini saya nggak paham. Ya, Om Edo. Iya, barusan masuk kelihatannya. Edo, salam kenal Om. Oke, salam kenal. Siapa tahu takut lupa sama saya. Di Om Edo di Amerika Serikat, di Michigan. Selamat malam, Om Edo dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Saya harap, karena saya sangat senang sekali bisa memiliki teman dan menambah teman di beberapa daerah di Indonesia. Dengan harapan saat pergi ke daerahnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu, saling sharing-sharing terkait pembangunan desa. Dion ini saat kita berbicara sekolah, maka irisan utamanya itu adalah
Kementerian Pendidikan. Namun saya akan mencoba melihat dari perspektif pedesaan. Akhir-akhir ini kita sering kali mendapatkan informasi di beberapa media-media surat kabar nasional tentang bagaimana Mas Menteri mencoba untuk melakukan daring. Jadi pendidikannya itu akan diprioritaskan untuk daring. Nah, apakah daring ini di desa menjadi apakah menjadi part? Nah, ini saya akan coba, semoga bisa menjawab. Mungkin Om, Apa dari saya saja apa dari sana? Saya bisa share screen kalau ini. bisa share screen? Bisa. Sebentar ya. Saya ambil mau. Nanti kasih tahu aja kalau harus next atau ini. Siap. Saya login 2 ya, Om Dion. Khawatir salah satunya ada masalah. Oke. Ini sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Oke. Oh, malah keluar lagi jadinya. Tunggu sebentar. Oke. Biasa di bidang regulasi, mitra luar negeri dan mitra perguruan tinggi. Nah, adapun tugas Kementerian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, tugas Kementerian Desa itu ada 3, Bapak Ibu. Slide kedua, Om Dion. Ya. Jadi ada 2 tugas Kementerian Desa. Yang pertama itu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Jadi kita menyelenggarakan urusan pemerintahan tapi dalam pembangunan desa. Sektornya pembangunan desa. Yang kedua tentunya percepatan pembangunan daerah tinggal dan transmigrasi. Yang kedua, yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi saat berbicara desa, nah ini yang penting saya sampaikan. Yang menurut saya sangat penting saya sampaikan. Saat kita berbicara desa, itu ada 3 kementerian di dalamnya yang saling beririsan. Tidak hanya desa. Contoh, kemarin ada pembicaraan tentang desa fiktif. Nah, itu kita perlu lihat irisan-irisannya. Apakah itu kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri, ataukah Kementerian Desa, atau Kementerian Keuangan. Dan ada 3 kementerian yang menaungi di desa. Yang pertama, saat berbicara tentang aparatur desa, itu maka kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kepala desa itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, tidak di bawah Kementerian Desa. Tapi dalam rangka pembangunan desa, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, yang melibatkan kepala desa, itu juga kita tidak apa-apa. Jadi cuma sekat secara utuh aparatur desa itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri seperti camat. Nah, dalam kita juga diamanahi untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Jadi kemarin di talk oleh Bappenas kita diminta untuk melakukan percepatan desa mandiri sebanyak 5.000 desa mandiri. Ini tentunya pekerjaan yang challenging ya, jadi sangat cukup menantang karena tidak mudah untuk menjadikan sebuah desa. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat desa. Bapak Ibu sekalian, kita juga berurusan dengan transmigrasi. Jadi ibu kota yang sedang kita canangkan itu ada beberapa irisan, itu adalah irisan dari transmigrasi. Jadi saya pertemuan di beberapa pertemuan internasional dan mewakili menteri atau mewakili kementerian. Kementerian kami ini menurut mereka cukup sangat banyak dan besar, tanggung jawabnya sangat besar. Dan yang diurus juga banyak, karena kita berbicara desa tidak bisa hanya purely berbicara tentang ekonomi, tidak bisa.
Tidak juga bisa purely berbicara tentang pendidikan. Jadi semua yang di desa itu harus bersama-sama kita bangun dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, sisi pembangunan infrastruktur itu juga kita. Nah, next selanjutnya kemudian. Slide ketiga kemudian. Jadi ini fokus. Halo, kelihatan nggak? Gotong royong Oh, ya. dalam rangka. Sudah. Ya. Oke. Jadi di bawah di lead oleh Gus Menteri, kita berfokus dengan dua hal dalam gotong royong membangun desa. Kita mengatakannya gotong royong membangun desa karena itu tidak bisa terselesaikan dengan hanya kerja Kementerian Desa sendiri. Kalau kita helix, nah kita lebih condong memakai sejak ada undang-undang desa, desa itu tidak lagi menjadi subjek pembangunan. Halo, Mas Dodi. Halo. Halo. Halo Mas Dodi, putus. Kenapa? Karena putus-putus enggak? Iya, sering putus-putus Mas Dodi. Oh, putus ya. Pakai HP aja ya. Ya, mungkin Halo? Ya. Oke, lebih enak ya. Tapi suaranya ada echo. Ada echo ya. Oke. Ada echo enggak kan? Enggak, sekarang enggak. Masih echo enggak? Enggak. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita fokusnya dengan dua hal. Satu, transformasi ekonomi pedesaan. Yang dua, edukasi SDM pedesaan. Dua komponen ini yang kami fokuskan di dalam pemerintahan kami saat ini. Jadi setiap desa itu kan kami yakin setiap desa memiliki produk-produk unggulan. Entah itu jamu, entah itu ini. Nah, itu bagaimana kita mentransformasinya. Kita sedang membangun program yang disebut dengan One Village, One Innovation. Satu desa, satu inovasi. Jadi jika mereka punya katakanlah satu desa itu kuat di bidang jamu. Gitu. Nah, bagaimana jamu itu kita kemas, kita coba packaging. Jadi kita coba wadahi secara teknologi. Nah, untuk men-added value. Jadi setiap desa satu inovasi. Nah, next. Nah, tentunya kita punya dana desa juga. Ini yang menjadi yang selalu menjadi inceran para media gitu. Dan sering ditanyakan orang-orang biasanya sih tentang undang-undang tentang dana desa. Jadi dana desa itu digunakan untuk pembangunan desa berkelanjutan. Yang mana untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa, serta
menjadikan desa kuat, maju dan mandiri. Saya lupa memasukkan tentang dana desa itu penyerapannya kemana saja. Jadi pada kaitannya dalam webinar kali ini, desa itu Kementerian Desa yang memiliki fungsi dalam regulasi atau prioritas dana desa. Kita sudah dana desa kita minta untuk diprioritasi kepada pendidikan. Jadi pendidikan dalam pembangunan desa menjadi salah satu fokus kami. Next. Nah ini inovasi pemanfaatan dana desa di tahun 2019. Jadi saya ambil tahun 2019 saja. Jadi kita sudah memberikan internet desa sebanyak 276 unit dan perpustakaan desa, kita juga bangun perpustakaan desa, listrik desa, rumah layak huni, kita juga membangun 9.361 unit di tahun 2019. Lumbung padi kita juga kita fokuskan dalam pemanfaatan dana desa. Jadi setidaknya ada empat hal yang kita fokuskan dalam bidang pendidikan. Yang secara spesifik berbicara tentang pendidikan, walaupun semuanya berkaitan satu sama lain. Next. Ini kalau kita lihat wacana belajar daring dari Mas Nadiem, dari Mas Menteri. Terakhir saya ketemu Mas Menteri itu pada waktu sebelum COVID, sebelum launching Kampus Merdeka. Jadi kami mengusulkan bersama-sama dengan Mas Menteri waktu itu, ini desa harus dilibatkan juga nih dalam Kampus Merdeka. Sehingga kita create sebuah program yang disebut dengan Kampus Merdeka untuk Desa. Itu adalah kerjasama dengan Kementerian Desa. Di Republika, mohon maaf ya, saya lupa betul. Jadi di Republika Kompas gitu kan, itu nanti mengatakan bahwa pelajaran jarak jauh nantinya akan jadi permanen. Wah, ini kita harus benar-benar hati-hati, benar-benar melihat apakah desa ini sudah sanggup melakukan itu. Dan karena apa? Karena kita memiliki beberapa data-data yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Jadi di forum kali ini saya memberikan beberapa bahan-bahan yang menurut saya bahan yang sangat menarik untuk didiskusikan. Next, Mas John. Nah, jadi desa yang tidak memiliki, yang belum teraliri listrik, ini masih belum kita berbicara internet ya. Jadi yang belum teraliri listrik saja itu ada 2.275 desa dari total desa puluhan ribu desa. Jadi ini yang menjadi concern kami juga di Kementerian Desa, karena masih banyak di desa di Papua. Di Papua itu ada 161 desa. Di desanya Mas John di Jambi. Provinsi apa Mas? Jambi Mas ya? Ini 2 ya? Di Jambi Mas ya? Iya, ini ada 2. Di Jambi itu ada 2 desa yang masih belum teraliri. Di Jambi yang kita tahu 2 desa masih belum teraliri listrik. Kita tidak berbicara internet ya Mas, kita berbicara tentang Jadi ini tantangannya pendidikan di desa-desa. Jadi yang tidak dapat listrik saja itu masih 2.275 desa. Dan ini yang terdata ya, mungkin ada juga yang belum. Cukup banyak.
Iya, ya ini yang kita data. Jadi kan itu kita data kita insya Allah lengkap tentang desa. Dari 74.953 desa itu, kalau dihitung dari 74.000-nya itu tetap kita kecil lah ya, 74.000 tapi yang tidak terinspek 2.275. Kita melihat dari sisi itunya kecil kok, tapi jika kita lihat dari efektivitas pendidikan, wah ini masih kategori banyak dan perlu kita bersama-sama menuju dan saling membantu. Gitu. Sehingga kenapa Gus Menteri juga berbicara tentang pembangunan desa tidak bisa hanya berdiri tentang desa itu sendiri. Harus ada tanggung jawab desa-desa yang lain bersama-sama membantu desa yang lainnya yang disebut dengan pembangunan kawasan perdesaan. Yang disebut dengan kawasan perdesaan, desa di sampingnya itu juga harus membantu kekurangan desa yang di sebelahnya. Itu pembangunan kawasan perdesaan. Jadi tidak hanya desa berbicara tentang desa sendiri, itu tidak bisa. Next, Mas Dion. Waduh, banyak. Unsur banyak. Jadi kan ini apa ya? Spesial untuk Batanghari Foundation saya sampaikan. Jadi desa tanpa internet di Indonesia itu ada 13.577 desa. Kemudian, jadi yang tidak ada internet, bagaimana daring dilakukan apabila tidak ada jaringan internet? Kita masih belum berbicara tentang kecepatan mengakses internet. Kita masih belum berbicara itu. Jadi untuk internet saja itu ini Mas. Dan ini semua kita sudah usulkan ya. Kita sudah usulkan untuk mempercepat semuanya. Dan ini kenapa ada orang itu kan seringkali menyampaikan itu kepala desa itu jangan dikasih kayak uang cash lah gitu kan. Jangan dikasih uang cash. Kalau dikasih uang cash bahaya itu gitu kan. Ya mereka berspekulasi akan ada korupsi dan lain-lain. Tapi di sisi lain mereka tidak tahu gitu, bahwa ATM bank itu kan juga butuh internet, kan dia butuh jaringan internet. Ya mana bisa ATM itu berjalan jika internetnya tidak bisa. Ya internetnya bagus, listriknya bagus. Nah itu harus sudah diwajibkan memakai cashless. Jadi semua ininya sudah cashless. Jadi apa ya Mas Dion, tanggung jawab tentang kementerian kami ini sepertinya orang melihat wah bicara desa kecil gitu, tapi persoalannya ada di desa semua soalnya gitu. Jadi ini yang rumit. Jadi rumitnya itu di situ. Sampai Gus Menteri itu memiliki asumsi demikian. Kalau maka masalah Indonesia, kalau kita lihat sekitar 48% populasi penduduk di Indonesia itu hidupnya di desa. Dulu orang banyak hidup di desa, sekitar 60% itu hidupnya di desa, tapi urbanisasi kan meningkat sehingga orang yang hidup di desa semakin sedikit. Semakin sedikit orang yang tinggal di desa. Orang yang tinggal di desa semakin sedikit. Sehingga, namun tetap saja angka 48% dari 200 juta penduduk di Indonesia itu tetap kategori banyak. Sehingga jika kita bisa menyelesaikan permasalahan desa, maka permasalahan Indonesia harusnya bisa kejawab juga. Next. Next, Mas Dir. Sudah. Syarat pembukaan tatap muka. Nah, ini saya dapatkan sumber dari syarat pembukaan sekolah tatap muka. Kesiapan sesuai per daerah masuk zona hijau, izin Pemda setempat, izin orang tua. Sehingga
Bapak Ibu sekalian yang mungkin hadir dalam kesempatan kali ini, yang mungkin ada penggiat pendidikan, tolong cara pembukaan sekolah yang mengharuskan sekolahnya Bapak Ibu sekalian itu menginginkan tatap muka karena rindu gitu kan, rindu dengan muridnya. Tapi harus dilihat, pastikan bahwa daerahnya itu masuk zona hijau. Yang kedua, protokol kesehatan ini juga mungkin juga akan menjadi hal yang kesusahan mungkin ya di beberapa sekolah-sekolah. Karena sesuai dengan protokol kesehatan, berarti kan antar murid itu kan skatnya minimal 1 meter. Meter. Nah, kita harus melihat juga dari sisi akomodasi kelas yang bisa menampung banyaknya murid. Gitu. Karena di desa-desa banyak juga yang masih yang mereka untuk kelas saja masih susah gitu. Benar dilihat, jangan sampai kesehatan murid-murid kita di Indonesia itu dipertaruhkan hanya karena ingin bertemu dan melakukan daring. Tetapi juga di sisi lain, kayak desa yang tadi yang saya sampaikan tidak memiliki internet, tidak memiliki listrik, mereka juga tidak punya pilihan mungkin. Ini tidak mau bertatap muka, tapi tidak ada daring. Nah ini kan luar biasa. Sehingga ada guru yang di Madura yang viral itu, yang kayaknya Obion kemarin saya lihat di Facebooknya juga men-share gitu. Bagaimana gurunya yang malah datang ke rumah datang ke rumah-rumah para murid. Gerakan-gerakan seperti ini ada gerakan gotong royong. Gerakan gotong royong. Sebuah kemauan dari seorang guru, kemauan dari warga negara yang tanpa harus menunggu peran dari pemerintah, tanpa harus menunggu peran dari sekolah. Dia datang ke rumah-rumah untuk mengajar. Itu kan hal yang benar-benar patut kita apresiasi. Ini cara kita untuk bersama-sama membangun antara Halo, Mas Dodi? Mas Dion. Oke. Sudah habis? Sudah habis, Mas Dodi? Gimana? Sudah habis slide-nya? Sudah habis ya? Iya. Nah, jadi yang maksud saya itu, yang paling penting dari slide saya dari 1 ke 9 itu slide yang paling akhir yang paling penting. Yang paling penting itu adalah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini diskusi dengan Mas Dodi. Tidak terlalu kedengeran, Mas Jo. Tidak terlalu kedengaran ya? Kalau sekarang gimana? Sudah? Ya. Jadi itu tadi sangat menarik paparan dari Mas Dodi selaku staf khusus Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Ini datanya baru kita dapat, ini sangat mahal sekali tentunya kan. Di mana kita baru tahu ada 2.275 desa belum dialiri listrik. Kemudian juga kecepatan masih ada sekitar 13.000 desa yang belum mempunyai jaringan internet. Ini kan menjadi dilema sekali, ketika dalam satu hal kalau kita belajar offline tentu akan sangat sulit karena kita tidak akan pernah tahu corona di mana. Namun ketika diharuskan untuk daring, tentunya desa belum cukup bisa mengikutinya karena masih ada keterbatasan listrik dan internet. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ada banyak sekali burning questions. Namun sebelum dibuka pertanyaan, acara ini diselenggarakan oleh Batanghari Foundation dan juga disupport oleh iSleep. Jadi iSleep ini semacam organisasi non-profit juga yang hari ini juga dihadiri oleh co-founder, ada Mas Christian Adiputra dan juga Mas Taufik Mulyadin. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan
yang bisa disampaikan langsung oleh kepada staf khusus menteri kita, dan tentunya nanti staf khusus menteri bisa disampaikan kepada Gus Menteri atau pas nanti waktu ada rapat bersama dengan Mas Nadiem atau Mas Menteri, nanti mungkin bisa disampaikan kepada Mas Menteri. Silakan kami buka sesi tanya jawab. Ini juga acaranya diikuti dari Amerika, juga ada yang ikut ini, Pak Edo. Pak Edo itu mentor kita ini, mentor Pak Dodi dan juga saya. Silakan, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya banyak sekali nih pertanyaan ini. Atau sambil menunggu teman-teman jika ada yang bertanya. Jadi pertanyaannya boleh diketik atau boleh langsung disampaikan. Oh, ini sudah ada masuk nih di pertanyaan di chat. Boleh dibuka di chat, Mas Dodi, atau saya bacakan. Ini dari Mas Taufik Mulyadin. Mas Taufik Mulyadin ini adalah salah satu co-founder dari iSleep. Apakah Kemendes memiliki atau menawarkan konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi ini bagi wilayah desa yang masih belum tersentuh internet? Wah, ini menarik ini, Mas Dodi. Apakah Kemendes mempunyai konsep atau menawarkan konsep pembelajaran jarak jauh pada desa yang belum mempunyai listrik atau internet? Silakan, Mas Dodi. Oke, ini juga susah saya jawabnya ya. Yang pertama, bagaimana bisa melakukan pembelajaran jarak jauh jika desa itu tidak memiliki internet, kan gitu. Betul. Kan juga ini. Yang kedua, apakah Kemendes sendiri memiliki konsep pembelajaran? Kalau konsep pembelajarannya itu tidak dalam porsi kami, Mas Taufik, gitu. Jadi bukan dalam porsi kami. Kami hanya memastikan bahwa di desa-desa itu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kami memastikan di desa-desa itu bisa mengakses pendidikan dengan baik. Jadi tidak dalam arti secara khusus dalam COVID ini ya. Tidak berbicara dalam khusus pada COVID ini. Karena kita dalam kekhususan COVID ini kita menuangkan tentang BLT dana desa itu. Kita berfokus kepada bagaimana orang tuanya si murid ini yang dia harus bayar pendidikan, yang harus bayar sekolah, gitu kan? Yang harus bayar sekolah, orang tuanya yang tidak bisa kerja itu karena ini kita kasih BLT dana desa. Selama dia memenuhi syarat untuk dalam BLT dana desa. Ini juga yang harus perlu kita suarakan. COVID ini dampaknya kan luar biasa sekali ini. Jadi dampak COVID ini bukan hanya tentang kesehatan, bahkan menyentuh hal yang sangat menurut saya private gitu. Berbicara tentang keadilan, kemanusiaan. Bayangkan, dokter yang sudah berjuang karena positif COVID dia meninggal, desanya tidak mau menguburkan. Nah, ini baru kita berkoordinasi dengan desa yang tidak mau dikuburkan. Ini kan sudah menyentuh kemanusiaan, bayangkan. Mana ada virus sampai berdampaknya itu kepada kemanusiaan. Kita itu COVID itu luar biasa sekali. Yang semoga saya tidak COVID, tapi sepertinya bukan COVID. Jadi beberapa selama pandemi COVID ini semua jajaran pemerintahan pusat itu insya Allah jarang tidur semua. Jarang tidur, jarang istirahat. Jadi kita memastikan Bapak Ibu, si orang tua ini itu harus tetap bisa mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, ini juga yang perlu kita suarakan. Ini kan Mas John sering nih jadi pembicara di beberapa media seperti di RRI, itu perlu dibicarakan. Dibicarakan itu hal yang sense dasar warga desa, warga desa mikirkan. Contoh, kalau dia tidak bisa bekerja, bagaimana dia bayar SPP? Ya kan? Yang kedua, sekarang mau masuk tahun ajaran baru nih Mas John. Mau masuk tahun ajaran baru. Karena COVID, mungkin ada orang tua yang dia bisnisnya hancur. Nah, ini bagaimana solusinya nih? Kementerian Pendidikan perlu ada solusi juga ini kan tentang penanganan pembiayaan di masa pandemi. Kalau kami melihatnya
kami bisa menyuplainya di BLT dana desa. Jadi itu sih Mas Jun. Di sini tidak ada media kan ya? Tidak ada. Tidak ada kelihatannya. Tidak ada. Ya? Ini yang perlu kita pahami bersama. Kita melihatnya dari sisi desa, dilihat dari warga desa, bagaimana melihat pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak spesifik kepada pendidikan. Tapi kalau berbicara kita punya konsep tidak, kita punya usulan dengan dari data yang kita miliki tadi itu Mas Taufik, kita sudah usulkan untuk segera dialiri listrik. Kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Informasi. Jadi kita sudah melakukan kerjasama, sudah penandatangan MOU. Kita berharap segera bisa terrealisasi gitu Mas. Karena mau bisa dipahami atau tidak, banyak kan di pemerintah, hampir semua pemerintah realokasi anggaran kan Mas. Dan realokasi anggarannya itu secara khusus kepada COVID. Jadi beberapa program-program pemerintah selain COVID, selain penanganan COVID itu terpending. Nah, itu sih semoga menjawab dari pertanyaannya Mas Taufik. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan untuk Mas Taufik ini, kita bisa juga mengakses siaran daripada RRI dan TVRI, karena dari Kementerian Pendidikan Nasional juga bekerja sama dengan TVRI dan RRI untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang belum teraliri listrik dan juga internet. Mungkin bisa melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan akses RRI dan TVRI. Saya jadi ingat dulu Mas Dodi waktu belum ada listrik itu, kalau saya hidupin TV TVRI itu pakai aki. Jadi aki yang bisa dicas itu. Jadi mungkin desa-desa saat ini yang belum punya listrik, saya percaya bahwa mungkin mereka juga menggunakan aki sehingga bisa menghidupkan radio dan juga TV. Mungkin itu tambahan dari saya tentang bagaimana konsep pembelajaran jarak jauh. Mungkin selain tadi dari Kementerian Desa memberikan bantuan BLT, dan ini prestasi yang harus kita berikan applause kepada Kemendes, karena dari kementerian yang lain kan kemarin kita lihat ada banyak permasalahan karena pembagiannya melalui kantor pos dan itu harus antrian. Saya lihat di daerah saya di Muara Bulian itu dari pagi sampai buka puasa itu belum selesai itu Mas Dodi. Jadi namun di Kemendes itu bisa memberikannya secara melibatkan aparat desa, dan itu saya rasa lebih efektif dan efisien dibanding penyetorannya melalui bank atau melalui kantor pos yang itu betul kata Mas Dodi tadi membutuhkan internet. Nah ini Mas Dodi ada pertanyaan yang kedua dari namanya ini Mas Krontang, tapi namanya pasti bukan Mas Krontang. Pertanyaannya adalah ada di chat, apakah kualitas sarana pendidikan seperti bangunan sekolah, rumah guru, sumber air bersih di sekolah, dan lain-lain masuk ke dalam fokus Kemendes atau hanya tugas Kemendikbud? Wah ini menarik ini. Menarik. Itu ada yang mengangkat tangan, tapi nanti ya Mas, kita berikan kesempatan setelah Mas Dodi menjawab pertanyaan ini. Silakan Mas Dodi. Oke, saya coba berikan hal yang menarik saya kasihkan lagi ya. Tentang bagaimana ini saya screenshot dulu, saya coba kirim ke Om Dio. Mas Dodi bisa juga ada present now itu Mas Dodi. Gitu ya? Iya. Coba dulu. Presenting kan sekarang. Nah, ini coba lihat. Jadi pertanyaannya barusan, apakah kualitas
Belum, belum. Belum ya? Belum. Coba ini. Saya coba tampilkan. Tadi kayaknya tadi lihat. Bentar ya. Sudah terlihat kan ya? Belum. Sudah ya? Belum ya? Belum. Bentar. Padahal sini sudah ini kok. Udah itu Anda sedang sudah. Sudah sekarang. Sekarang sudah. Nah, sudah Mas Dodi. Dia tuh. Sudah Mas Dodi. Full ya? Ya. Jadi jika kita lihat dalam penggunaan dana desa. Jadi kita lihat kenapa saya selalu berbicara dana desa, karena kita yang punya dana desa. Mas Kerontang tadi itu ya. Jadi Mas Kerontang tadi nanya kepada kita, apakah kualitas sarana pendidikan seperti bangunan, sekolah, rumah guru itu ada fokus masuk dalam fokus Kemendes apa tidak? Ya. Jika kita lihat dari penggunaan dana desa selama ini. Jadi kita sudah mengkurasi nih, Mas Dion. Jadi kita sudah mengkurasi dana desa itu selama 5 tahun adanya dana desa itu untuk apa saja. Jadi bayangkan kita sudah membangun 231.709 meter jalan raya, dan ini jalan desa loh ya. Jadi jalan yang di desa-desa itu yang kita bangun. Ini yang menggunakan dana desa. Jadi perlu dilihat dulu Mas Kerontang dalam pembangunan desa itu menggunakan BLT dana desa, menggunakan dana desa, atau menggunakan ADD. Itu beda lagi lah. ADD, DD itu beda lagi. ADD itu alokasi dana desa, itu punyanya Kemendagri. Dana desa itu punyanya Kementerian Desa. Oh ya, tadi saya lupa. Ada 3 irisan. Itu kan irisan dari Kemendagri, Kementerian Desa. Ada satu lagi, Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan ini desa ini dia dapat uang 1 miliar. Nah, itu bukan kita yang nentukan. Yang nentukan itu adalah Dirjen Perimbangan di Kementerian Keuangan. Kita juga membangun PAUD. PAUD yang kita bangun itu ada 59.640 unit, bayangkan. Itu di bidang pendidikan kita fokusnya kepada PAUD. Ini kemarin kita sudah laporkan juga sih kepada Kementerian Pendidikan kemarin. Sport facilities, jadi sarana-sarana olahraga itu juga kita bangun, yang mana juga ada kaitannya dengan pendidikan. Contoh di sekolah desa itu kan jarang banget nih yang punya fasilitas olahraga yang memenuhi gitu, sehingga kita bangunkan di desa itu, sehingga desa suatu sekolah bisa menggunakan fasilitas olahraga itu. Jadi itu sih, jadi secara khusus kita bukan hanya dana desa itu tidak hanya fokus kepada isu-isu ini ya, isu-isu yang lokal, isu-isu nasional. Kita juga dana desa itu selama ini sudah melakukan dukungan penuh terhadap Sustainable Development Goals, SDG. Yang mana itu SDGs menjadi program kalau saya lihat program moral dari seluruh dunia, negara di dunia lah. Ya. Bagaimana sebuah pembangunan itu harus sustain banget. Nah, jadi kalau dilihat dari pembangunan dana desa, kita sudah mendukung lebih dari separuh tujuan-tujuan SDGs. Gitu. Dan itu kenapa Om John, dan itu kenapa kemarin UNDP datang ke kita. Jadi UNDP datang ke kita, mereka kerjasama dengan kita karena menurut mereka, wah ini Kementerian Desa keren nih gitu kan, karena sudah melokalize SDGs itu hingga
ke titik terendah di suatu negara. Maksudnya di titik terbawah di suatu struktur di suatu negara gitu. Karena itu tidak semua negara bisa melakukan itu, Mas Yo. Iya, Jadi betul. ada kalau Ibu lihat itu sekarang kan di YANDIP itu ada localizing SDGs. Nah, kita sudah melakukan itu sudah lama. Kita kemarin Pak Menteri kita, Gus Menteri itu menjadi keynote speaker dalam pembangunan Smart Village. Jadi pembangunan ITU ingin membuat blueprint tentang pembangunan desa. Kemarin kita alhamdulillah menjadi narasumber utama. Karena tidak banyak sebuah negara yang memiliki desa. Amerika Serikat saya nggak tahu ada berapa desa, tapi kemungkinan tidak ada desa di Amerika Serikat. Iya. India itu ada banyak desa. India, Korea, Cina itu masih banyak desa. Tapi tidak sebanyak kita. Kita itu punya 74.953 desa. Wah, itu banyak sekali tuh, Mas. Dan itu kita disekat oleh pulau-pulau, bayangkan. Dan itu pekerjaan tidak mudah. Pekerjaan benar-benar tidak mudah sekali. Lalu ada gotong royong tadi itu. Gotong royong membangun desa. Oke. Baik. Jadi itu, semoga menjawab pertanyaan yang kedua. Siap. Jadi tadi spesifik sekali ya, apakah Kemendes membantu dalam infrastruktur desa? Ya, salah satunya adalah dari pembangunan TK atau PAUD ya, dan itu sudah 59.640 unit. Juga jadi di sini ada irisan-irisan daripada Kemendes, itu bisa ke Kemendagri, keuangan dan juga pendidikan. Baik, ini ada yang ingin bertanya, Mas Pak Michael Sihombing. Silakan di unmute, Pak Michael Sihombing. Ya, halo. Ya, silakan Pak Michael. Ya, selamat pagi Pak Dodi. Yes, selamat pagi Pak Michael. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik dan banyak informasinya saya dapat. Saya sebagai dosen dari Universitas dari Banten. Nah, seperti mungkin diketahui bahwa kami dosen ini mempunyai tridharma, salah satu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, tahun lalu saya sudah bikin proposal ke saya dan tim mau memberikan workshop kepada guru-guru di Samosir dalam menggunakan ICT. Nah, kita sudah ketemu dengan Dinas Pendidikan di sana, tapi terkendala dengan fasilitas gitu. Karena kita sudah need analysis, ternyata di sana guru-gurunya itu tidak bisa mengakses internet dengan baik gitu. Nah, ini saya rasa tadi bicara tentang irisan, saya mau bertanya apakah ada program khusus dari Kemendes itu untuk bagaimana berkooperatif dengan para dosen, karena kita punya knowledge untuk di-share ke masyarakat, tapi kita terkenal dengan fasilitas gitu. Pak Michael ini dari kampus mana? Saya dari Universitas Pelita Harapan. UPH. Universitas Pelita Harapan. UPH. Ya, UPH. Silakan Pak Dodi. Oke, saya coba jawab gimana. Jadi yang pertama, apakah kita punya program dengan perguruan tinggi? Tentunya. Saya kebetulan staf sus di bidang mitra perguruan tinggi juga, Pak Michael Siombing. Oke. Jadi kita. Halo. Agak putus Pak Dodi. Halo. Oh iya ya. PH ini Universitas Pelita Harapan ya. Pak Dodi, tadi sempat terputus, bisa diulang lagi Pak Dodi dari awal. Siap. Masih putus-putus Mas Dodi.
Mungkin bisa kembali ke pakai HP lagi, Mas Dodi. Siap. Oke. Ada eko, ada eko. Ah ya. Sudah tidak ada kan ya? Ya, sudah bagus. Oke, jadi gini maksud saya. Uh, saya tidak saya tidak tahu apakah kampus di Pak Michael itu sudah menjadi mitra kami. Kalau pertanyaannya apakah kita punya program dengan perguruan tinggi dengan dosen-dosen, punya. Kita punya yang disebut dengan Pertides, Mas Michael, perguruan tinggi untuk desa. Oke. Pertides. Dan ini sudah berjalan lama sudah, Mas Michael. Sudah berjalan lama. Nah, kebetulan saat ini saya salah satu fungsi di staf khusus itu adalah menjalin mitra kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang sudah bermitra dengan kami sudah 200 lebih kampus. Wow. Mas Michael, 200 lebih kampus. Itu ada UI, UGM, UNY, UTM, Universitas Jambi itu kayaknya juga masuk kayaknya. Saya nggak tahu juga. Saya tidak ada bercek. Nah, itu. Jadi kalau dibilang ada. Jadi beberapa mitra-mitra seperti kemarin kampus Merdeka untuk Desa itu kita launching kampus Merdeka untuk Desa itu kita mengundang seluruh rektor dari mitra kita, Pak Michael. Setelah itu kita adakan lokakarya, kita adakan diskusi selama 3 hari di Hotel Bidakara. Gitu. Jadi dipastikan dulu Pak Michael apakah kampusnya sudah masuk menjadi bagian dari mitra kami. Kalau tidak, silakan masuk, nggak apa-apa. Kita siapkan proposal kerjasamanya yang menunjukkan bahwa UPH itu sudah melakukan pendampingan desa yang secara serius. Setidaknya 4-5 tahun terakhir ini gitu. Jadi selama 5 tahun itu ada pendampingan desa apa, terus Pak Michael intervensi dari perguruan tingginya itu apa sehingga menjadikan desa itu lebih baik. Nah itu disampaikan saja. Dan kenapa harus menjadi mitra kami? Karena kami tidak bermaksud selektif ya, tapi memang ada beberapa standar-standar yang perlu dipersiapkan di beberapa perguruan tinggi yang ingin masuk di kemarin itu saya ngisi Stadium General di hari lahirnya UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi saya datang ke sana, terus dia sekaligus melihatkan bagaimana UMSU itu mengawal pembangunan desa yang ada di Medan sana. Gitu. Pembangunan di Medan sana, mereka memamerkan produk-produk unggulannya, kan? Itu kan biasanya di bawah naungan LPPM kan, Mas Michael. Jadi dulu waktu saya jadi dosen juga saya aktif di LPPM. Jadi di bawah naungan LPPM itu kita bisa melihat sejauh mana sebuah kampus itu memberdayakan masyarakat. Karena bagi kami gini, Mas Michael, perguruan tinggi yang sukses itu adalah perguruan tinggi yang mampu menanamkan kecintaan mahasiswanya kepada desanya. Betul. Itu perspektif kami. Jadi bukan hanya anak desa yang setelah dia lulus meninggalkan desa dan tidak mau ingat tentang desa. Bagi kami pembangunan perguruan tinggi berarti sudah gagal. Saya sangat setuju. Kenapa demikian? Karena apa, Mas Michael? Karena permasalahan desa itu banyak, sehingga selama selalu saya ngisi stadium general di beberapa perguruan tinggi, saat saya diminta untuk mengisi di sana, saya sampaikan kepada dosen, guru, cobalah kepada dosen pembimbing, pada pimpinan-pimpinan kampus
KKN, skripsi. Betul. Skripsi Mas Eko. Contoh ya, anak hukum, dia pengen magang, mereka pengen magang. Ya silakan magang di desa aja, di aparatur desa. Ada berapa sih kepala desa yang bisa membuat APBDes yang bagus, APBDes yang baik secara hukum? Jangan salah loh, kepala desa yang masuk dianggap korupsi itu bukan karena mereka berniatan korupsi, tapi banyak juga mereka yang maladministrasi karena mereka tidak tahu sisi hukum mana yang mengakibatkan mereka menjadikan tersangka di kasus terdakwa di kasus korupsi. Nah ini perlu ada pembelajaran, pengawalan kepada desa. Nah desa-desa yang menjadi mitra kami, Pak Michael, yang menjadi mitra kami sudah melakukan itu semua. Gitu. Kenapa? Nah ini yang saya sampaikan, yang kami sampaikan kemarin kepada Mas Menteri gitu. Jadi karena Mas Menteri orang ini ya yang tumbuh besar di kota, sehingga pengetahuan tentang desa tidak komprehensif gitu, tidak banyak. Sehingga kami menyampaikan itu kemarin. Bagaimana sebegitu powerfulnya apabila elemen pendidikan itu bisa turun ke desa dan membangun desa secara keseluruhan. Jadi yang disebut tadi saya sampaikan tadi Mas Michael tentang quadruple helix itu kita benar-benar melakukan itu tidak hanya tentang hitam di atas putih. Contoh quadruple helix itu satu pembangunan melibatkan apa? Melibatkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita punya Pertides, Mas Michael. Yang kedua industri itu banyak sudah yang bekerja sama dengan kami. Contoh perusahaan seperti Tokopedia. Wow. Dia sudah membangun beberapa Tokopedia center di desa-desa. Itu adalah program dari kami, Mas Michael. Jadi bagaimana orang desa dengan mudah sekarang sudah bisa menjual produknya ke seluruh Indonesia. Itu ada pendampingannya. Itu kerjasama kami dengan Tokopedia. Yang ketiga, dengan perguruan tinggi, perguruan tinggi dengan Pertides. Pemerintah juga kita melakukan beberapa kerjasama. Contohnya, kita sedang membangun kerjasama dengan Kementerian Ristek BRIN tentang inovasi, satu desa satu inovasi. Itu bagian upaya kami dalam pembangunan desa. Yang keempat, masyarakat juga kami libatkan, Mas Michael. Juga kita libatkan dalam pembangunan desa. Sehingga ini yang menjadi sangat saya tidak mencoba untuk bluffing gitu. Saya tidak mencoba untuk bluffing, tapi semua kerja kami bisa terukur. Gitu. Jadi kerja kami bisa terukur dan masyarakat bisa menilai. Namun masalahnya Mas Michael, kami Kementerian Desa, kami mencoba untuk membangun desa. Ada irisan-irisan dengan kementerian lain. Nah itu tidak melulu menjadi bukan prioritas, tapi porsi kami. Sehingga itu juga menjadikan kami terbatas. Dari keterbatasan kami, BOT dana desa per Jumat kemarin, Gus Menteri itu press conference. Jadi BLT dana desa itu sudah 95% sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sudah menerima semua BLT dana desa. 95% lah Mas Michael. Bayangkan, 95% saat kita berbicara tadi dengan fakta di lapangan bagaimana sih desa tidak teraliri listrik, tidak teraliri internet. Wow. Jadi kerja kami kerja terukur sehingga kami tidak mencoba setiap konferensi pers Pak Menteri, silakan ikuti saja konferensi pers Pak Menteri. Beliau juga memberikan data-data yang jadi gini, kita kemarin dapat penghargaan tentang keterbukaan informasi. Jadi data-data kami cukup terbuka loh ya dalam pembangunan infrastruktur termasuk juga dana desa yang kami kelola. Seperti kami sebelum media ini kita langsung kasih tahu dana desa mendapat tambahan 2 triliun di tahun ini. 72 triliun dana desa di tahun ini. Di tahun kemarin itu ada 70 triliun, ada tambah 2 triliun. Kita buka semua. Jadi hal-hal yang seperti ini dalam pembangunan masyarakat desa kerja kami insya Allah bisa diukur dan bisa
seharusnya dapat tapi tidak dapat. Nah itu kan ini yang saya sampaikan bahwa ini perlunya ada gotong royong. Perlunya ada gotong royong dengan aparatur desa. Karena kami sudah menimbang semuanya dan perlibatan aparatur desa, beberapa orang petinggi desa melibatkan masyarakat itu adalah skema paling baik dan aman, ya. Baik dan aman dalam artian bagaimana mereka tidak harus tidak harus mengantri berkumpul apabila mereka suatu positif COVID. Kalau kumpul semua kan dapat dipastikan itu kan pasti COVID semua nih. Jadi itu juga kami pikirkan sama sekali. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaannya Mas Michael. Ini kalau saya lihat itu kalau orang tahu dikira ada di Indonesia, itu di belakangnya ada wayang, ada pusaka. Masa ada pusaka di Amerika Serikat? Iya. Pak, berarti untuk depan saya langsung ke rekan ya Pak ya, atau saya bisa kontak Bapak email untuk mungkin penanya lebih lanjut, karena dari saya dari Fakultas Pendidikan itu banyak dosen juga sudah mau membuat proposal untuk membagikan materi ataupun pengetahuan ataupun mau bimbing para guru dari sini sih, dari remote learning gitu. Dari Inggris melalui ini aja, melalui Mas Dion. Nanti minta nomornya ke Mas Dion. Siap, nanti saya balas. Selama siapapun yang direkom Mas Dion Ginanto, siap. Terima kasih Pak. Siap Mas Michael. Siap. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman, tadi dijawab sangat panjang dan jelas sekali bahwa memang betul dari Kementerian Desa itu mempunyai program kerjasama dengan kampus, dan kebetulan Mas Dodi ini adalah bidangnya itu tadi, kemitraan dengan kampus, dan karena dulu sebelum ada COVID ini sering sekali keliling Indonesia untuk memberikan presentasi-presentasi ke kampus-kampus. Dan sebenarnya baru saja mau kami undang untuk ke Jambi, namun gara-gara ada COVID ini belum sempat untuk berkunjung ke Jambi. Silakan peserta lain, Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan, silakan langsung di-unmute dan diperkenalkan diri dari mana. Jika belum ada, sambil menunggu dari teman-teman, saya ini ada pertanyaan lanjutan ini, Mas Dodi. Tadi Mas Dodi sempat membahas sedikit tentang program Kampus Merdeka untuk Desa, tapi belum dibahas spesifiknya bentuknya seperti apa ini, Mas Dodi. Mungkin bisa disampaikan sedikit supaya nanti kita nih guru-guru dan juga dosen bisa juga membantu, mungkin jika bisa membantu. Mas Dodi masih di mute suaranya. Halo, Mas Dodi. Saya coba lihat bahannya dulu, siapa tahu ada Kampus Merdeka untuk Desa ya. Oke. Oke. Saya nggak tahu, lupa ada di mana ini. Ketumpuk bahannya. Jadi bagaimana sistem kerjasamanya? Jadi kalau kita lihat ini Mas Dion, dari kampus Merdekanya sendiri, kampus Merdekanya sendiri itu kan mereka pengen sebuah mahasiswa itu kerja di luar, seperti di BUMN, di iya betul internasional gitu kan. Nah, tapi kita berpikir, oke, mereka perlu belajar di NGO, BUMN. Kita mengusulkan mereka harus belajar dengan desa, harus hadir kepada desa. Konsepnya sebenarnya mirip dengan KKN, Mas Dion. Oke. Mirip dengan KKN. Nanti akan ada pendampingan dari Kementerian Desa, ada pendampingan dari Kementerian Pendidikan yang melibatkan perguruan tinggi yang di sekitar di sana. Dan kita akan menentukan lokus, Mas Dion. Contoh,
Mas. Di seluruh Indonesia kita punya. Hmm. Bahkan kekurangannya apa yang dibutuhkan kita punya. Ya, apa yang dibutuhkan semuanya punya. Sehingga perguruan tinggi contoh Jambi punya kampusnya Mas Dion. Jambi dia fokusnya kepada apa nih? Kan biasanya kampus punya fokus atau strength-nya gitu, punya kekuatannya di bidang mana. Kalau di UTM dia punya garam. Mahasiswa UTM kita arahkan kepada desa yang memang membutuhkan dalam pengelolaan garam. ITB mereka kuat dengan tekniknya, dengan beberapa hal-hal inovasi teknologinya. Nah, bagaimana si anak ini bisa membuat sebuah teknologi tepat guna yang bisa dirasakan di sana. TTG yang ini saja, Mas, yang bisa dirasakan langsung kepada desa. Jadi sebenarnya sama aja sih. Contoh kalau KKN, cuma kan, mohon maaf saya juga dosen juga gitu kan. Tapi yang kadang KKN itu tidak bisa kita ukur, Mas. Tidak bisa ukur keberlanjutannya ya, tidak bisa diukur keberlanjutannya. Jadi KKN 1 bulan, bayangkan 1 bulan saja. Kita berpikir 1 bulan saja mahasiswa itu bisa menghasilkan sesuatu loh kalau mereka serius dalam KKN. Waktu saya dulu KKN, saya dulu bikin ini, Mas, bikin kolam lele. Gitu. Saya bikin kolam lele, saya bikinkan kolamnya, saya carikan bibitnya, saya cari donaturnya. Sampai sekarang kolam lelenya masih ada, Mas, dan itu menjadi aset desa. Hanya 1 bulan gitu ya. Bayangkan kalau mereka sampai 3 semester seperti yang disampaikan oleh Nadiem Makarim. Kan tinggal kita mengolah saja. ITB berapa orang, berapa orang pergi ke desa ini membutuhkan apa. Kan sentuhan kita hanya gini, Mas. Ini anaknya kuatnya di sini, kekuatan potensinya. Desa ini butuh ini nih. Contoh anak ekonomi, hitung-hitungan. Nah, dia ini bisa mendampingi hitung-hitungan ADD ataupun DD. Gitu. Jadi arahnya ke sana, Mas. Iya. Tapi secara konkret bagaimana kita sedang menunggu gong dari Kementerian Pendidikan. Gitu kan? Kampus Merdeka jalan, maka Kampus Merdeka untuk desa akan jalan. Karena kami sudah merapatkan, clear sudah dari kami, sampai kita pembinaan, termasuk kita mikirkan bagaimana mereka makan nanti di desa. Itu sudah menjadi pemikiran kami dan sudah kita rapatkan jauh sebelum COVID-19. Oke, terima kasih Mas Dodi. Jawab sudah. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada burning questions langsung saja boleh diketik atau boleh langsung di unmute. Kalau tidak, saya masih ada nih pertanyaan lagi untuk Mas Dodi. Ini masuk di WA saya. Mungkin dia lihat dari live Facebook. Jadi tadi Mas Dodi sempat memberikan slide itu tadi tentang desa yang belum dialiri listrik, kemudian internet yang masih ada berapa ribu tadi yang belum punya terpasang. Nah, itu kan dituliskan di situ diusulkan begitu ya. Nah, itu nanti yang mengeksekusi itu dari Kementerian Desa atau dari kementerian yang lain itu Pak Dodi untuk bisa usul itu bisa dieksekusi. Kementerian lain Mas. Oh, jadi, dari kementerian lain. Pengadaan itu kementerian lain. Nah, itu maksud saya Mas Dion, sehingga membangun desa, tetapi kami memiliki keterbatasan dalam beberapa hal dalam melakukan upaya-upaya percepatan itu. Kita harus bisa berkoordinasi dengan beberapa kementerian untuk bisa tapi kita punya prioritas dana desa, Mas. Tapi itu tidak bisa ini ya, karena ada COVID-19 ini, dari Kemendes bisa tidak memberikan usulan prioritas untuk desa untuk percepatan pengadaan listrik dan internet. Kita sudah usulkan gitu. Jadi sebelum COVID malah Mas Dion. Jadi kami itu Gus Menteri itu sudah melakukan MOU dengan Kemenfo, dengan BPIP,
dengan apalagi Kemenkumham. Nah, Jadi salah satu yang diusulkan dan itu menjadi usulan prioritasnya Gus Menteri, bagaimana desa ini bisa teraliri listrik gitu. iya, iya, iya. Termasuk juga bagaimana desa itu bisa bisa mendapatkan jaringan internet yang baik. Jadi itu sih Mas Dion. Jadi memang jadi perlu dipahami bersama. Kenapa saya selalu di setiap pertemuan saya selalu menyampaikan tentang tugas dan porsinya Kementerian Desa, sehingga tidak salah menilai dan tidak salah melihat gitu. Ini saat bicara desa kayak desa semua. Oh iya. Kayak kemarin contoh desa ini ya, desa fiktif. Nah, desa fiktif itu bukan Kementerian Desa itu. Kenapa? Karena kita tidak dalam rangka bukan kami ya yang menetapkan sebuah daerah menjadi desa, itu bukan kami. Jangan salah, itu bukan kami. Itu bukan kami. Jadi itu usulan dari DPRD, terus ke bupati, terus ke provinsi, baru ke pusat oleh Kemendagri. Jadi itu bukan kami. Itu bukan kami. Tapi kami sudah kemarin sudah evaluasi Om Dion, memang ada sekitar berapa desa itu yang ada beberapa desa yang memang sedang kami disinergikan, karena ada beberapa desa yang sudah tidak ada penduduknya Om Dion, seperti Lumpur Lapindo itu kan desanya sudah habis tuh Om Dion. Nah, itu sudah sedang ini dan mereka tidak ada BLT dana desa memang. Itu ada di data kami. Makanya media itu paling senang kalau sudah press conference dengan Gus Menteri, karena datanya up to date dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ada lagi nih pertanyaan lanjutan Mas Dodi dari masuk di WA saya juga. Ini kan jika nanti tetap daring nih, ya kan? Tadi sudah disampaikan bahwa kendalanya ada di internet, ada di listrik. Kira-kira Kementerian Desa itu bisa tidak memberikan semacam penekanan kepada aparatur desa seperti kepala desa atau sekretaris desa atau DPRD desa itu apa tuh namanya ya? Nah, apakah ada dari Kemendes itu? Oh, ini Pak Dodi sebentar lagi akan ada acara lagi. Apakah bisa Kemendes itu memberikan semacam penekanan kepada aparatur desa untuk bisa bekerja sama dengan orang tua dan guru supaya pendidikannya tetap berjalan meskipun tidak ada internet atau listrik, Mas Dodi? Kita sudah melakukan komunikasi itu dengan aparatur desa, masuk badan perwakilan desa. BPD ya betul. Jadi kita sudah melakukan komunikasi itu dengan desa-desa dalam rangka agar pendidikan ini tetap bisa berjalan di desa-desa, gitu. Jadi kami sudah dan ini Om Dion kita punya pendamping desa Om Dion. Kita punya pendamping desa. Nah, pendamping desa itu yang jalan Om Dion. Jadi mereka yang ngasih beberapa sosialisasi bagaimana bisa menjaga dan menerapkan protokoler kesehatan di desa-desa. Mereka itu macam kalau ini prajurit berani mati mereka. Mereka itu jalan. Jadi di daerah itu kan ada dinas PMD dan dinas pembangunan daerah. Itu biasanya kalau saya ke daerah tuh mesti ketemu dengan dinas itu, terus para pendamping desa. Ya, saya tanyakan itu Mas Dodi karena saya ada banyak mempelajari dari beberapa desa itu ketika mereka tidak ada internet, itu gurunya
memberikan soal-soal ujian atau tugas-tugas sekolah itu jika tidak bisa ke sekolah langsung ke rumah Ada dan langsung, sudah kita lakukan. iya mereka menitipkannya di kantor desa gitu sehingga nanti orang tua tinggal menjemput di kantor desa, kemudian materi pembelajaran itu dijemput, kemudian juga tugasnya dikumpulnya di kantor desa dan sebagainya. Jadi itu sebagai kayak pusatnya. Terus Mas Dion? Oh, putus-putus ya? Ya. Sekarang masih putus? Enggak. Oke. Ya jadi itu tadi saya tanyakan itu karena apa namanya supaya nanti ketika ada desa dan juga apa yang belum ada listrik dan juga internet supaya sekolah dan desa itu bisa bekerja sama begitu ya ketika harus memberikan tugas atau ketika harus memberikan materi pembelajaran bisa dititipkan di desa begitu kan. Jadi desa itu semacam bisa menjadi pusat komunikasi antara sekolah, orang tua dan siswa begitu. Baik, ini Mas Dodi, 10 menit lagi harus ada acara lagi. Jadi silakan mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari peserta yang ingin disampaikan. Tapi dan lain-lain itu Jika tidak ada, Mas Dodi mungkin ada closing statement sebelum ditutup ini karena mohon maaf Bapak Ibu peserta sekalian, harusnya kita ada jam 12 tetapi karena Mas Dodi jam 11.30 ada agenda lain. Jadi silakan Mas Dodi untuk bisa memberikan closing statement atau semacam penutup. Halo. Ya, silakan Mas Dodi untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Batanghari Foundation sudah melakukan dan memfasilitasi saya sebagai wakil dari pemerintah mungkin ya bertemu dengan teman-teman di beberapa daerah di Indonesia tanpa harus bertemu tapi mendiskusikan dalam pembangunan desa dalam hal ini pendidikan. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa pembangunan desa itu orang mungkin menganggap desa mudah gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Rumitnya luar biasa gitu. Kenapa? Karena SDM-nya kita kita punya PR banyak. PR-nya di SDM dan PR-nya juga di ekonomi. Contoh di SDM perdesaan ada berapa sih kepala desa yang lulus S1 gitu. Atau bahkan lulus SMA. Karena saya banyak juga menemui beberapa kepala desa yang tidak tahu bahasa Indonesia, tidak bisa baca, tetapi dia bisa pintar bahasa Arab. Itu kan pendekatannya berbeda-beda. Bagaimana sehingga apalagi desa-desa jangan salah loh ya. Ada mengatakan ada desa yang wow ini senang sekali ya dapat uang 1 miliar, tapi ada desa yang mau dikasih uang 1 miliar nggak mau. Itu ada. Jadi ada desa yang mau dikasih uang sama negara itu nggak mau, itu ada. Jadi pendekatan desa itu cukup complicated di negeri ini. Tetapi kami optimis bahwa pembangunan desa itu akan bisa terselesaikan dengan baik apabila kita sama-sama bergotong royong, Bapak Ibu. Kita bisa sama bergotong royong dari kementerian kami, dari kementerian-kementerian lain, termasuk juga di sini ada ibu bapak sebagai penggiat pendidikan di seluruh Indonesia. Ini perlu kerja keras kita bersama. Perlu kerja keras kita bersama. Kami dari Kementerian Desa siap bekerja sama, siap dan terbuka untuk apapun demi pembangunan desa di Indonesia. Tidak hanya desa, tapi pembangunan daerah tertinggal dan juga transmigrasi tentunya. Dan itu saja sih Mas Dion, kami mohon gotong royongnya kami bersama-sama lah dengan kami untuk membangun desa, karena hanya gotong royong bisa menciptakan desa yang mandiri. Gitu. Terima kasih Om
Om Jion, terus Om Edo yang juga live dari Michigan, teman-teman yang hadir juga. Ini ternyata ada teman saya dari PK 144 juga masuk juga ternyata. Terima kasih sudah ini. Semoga kita bisa bertemu secepatnya secara real. Saya juga pengen ke Jambi, Om Dion. Semoga Amin. bisa segera ke Jambi untuk melihat desa-desa di sana atau ke Universitas Jambi nanti untuk kita bisa lihat. Mohon dicek itu Mas Dion, apakah Universitas Jambi sudah masuk menjadi mitra kami. Kalau tidak ya delete aja, atau kampusnya Om Dion yang mana nanti dicek apa sudah menjadi mitra mitra Kementerian Desa. Siap. Nanti bisa tinggal kita ini, Om Jion. Siap. Baik, karena agenda Mas Dodi ini sangat penuh walaupun weekend, jadi sekali lagi kami mewakili dari Batanghari Foundation dan iSleep mengucapkan terima kasih kepada Mas Dodi yang meskipun tadi kita dengar batuk-batuk, tetap menyempatkan waktu bersama dengan kita untuk berdiskusi. Mudah-mudahan sakit Mas Dodi ini segera diangkat dan sehingga bisa efektif dalam membantu Gus Menteri dan juga jajaran pemerintah lainnya untuk bekerja membangun desa, karena kita semua percaya Mas Dodi dan juga Bapak Ibu sekalian, pembangunan di Indonesia ini akan berhasil ketika berjalan dari desa, jadi dari bawah ke atas. Dan itu juga program yang selalu digaungkan oleh Presiden Jokowi, bagaimana membangun itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dan kita juga berterima kasih, semoga kita dari pendidikan, dari akademisi, baik itu dari guru dan dosen, harapannya nanti kita bisa berjalan beriringan dengan Kementerian Desa, sehingga kita dapat sama-sama membangun pendidikan di tanah air ini menjadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sekali lagi terima kasih Mas Dodi dan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan sampai akhir, dan nanti akan kami kirimkan sertifikat e-sertifikatnya dalam 3 atau 1 minggu ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dodi dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami selaku pelaksana kegiatan ini, dan apabila ada yang baik mari sama-sama kita ambil, dan ketika ada yang buruk mari sama-sama kita tinggalkan bersama-sama. Marilah sama-sama kita tutup majelis ini dengan membacakan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dodi, bye-bye semuanya. Assalamualaikum.